Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai jurnal umum. Perkenalkan, nama saya Dimas Pandi sebagai pembuka dan saya teman-teman saya. Nama saya Dr. Jamila Abdul Fardosi. Nama saya Melati Adilasya Putri. Nama saya Anissa Dinurtika. Nama saya Bini Putri Francisca Hijabat. Dan nama saya Alia Putri Fadila. Ya, berikut pengenalan kami. Silakan tonton video kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai jurnal umum. Kata jurnal umum berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour, yang berarti hari. Semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal. Tujuan jurnal umum untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari satu transaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Bagi kamu yang ingin membuat jurnal, kamu perlu mengetahui prinsip dasar pembuatannya sebagai lebih memudahkan dalam proses pembuatannya. Apa saja? Berikut ini saya akan jelaskan. 1. Melaksanakan identifikasi buku transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan, di antara contohnya kwitansi, memo, nota, faktur, dan sebagainya. Yang kedua, memilih akun yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan membaginya dalam jenis mode, utang, atau harta. Yang ketiga, memilih penambahan atau pengurangan atas akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, memilih debit atau kredit akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Dalam kurung, kuasai terlebih dahulu cara menentukan debit kredit suatu akun. Yang kelima, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi. Ada beberapa manfaat jurnal umum. Yang pertama, mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang dibeli atau dikredit bahwa mesti seimbang. Yang keempat, dibuat tanda referensi supaya dapat mengetahui suatu jumlah telah diposting ke perkiraan yang tepat di perkiraan yang tepat diposting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai perkiraan. Ada 5 fungsi jurnal umum. Yang pertama, fungsi historis. Setiap transaksi dilakukan secara kronologis, berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan secara berurutan dan terus-menerus setiap harinya. Yang kedua, fungsi mencatat. Jurnal umum harus mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jangan sampai ada yang tidak tercatat. Tiap perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan mesti dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum supaya pembuatan keuangan perusahaan bisa lengkap. Yang ketiga, fungsi analis. Menunjukkan bahwa pencatatan jurnal ini merupakan hasil dari analisa yang berupa debit dan kredit akun yang terkait beserta jumlah atau NI, menyangkut pembagian nama akun, pencatatan dalam debit maupun kredit beserta jumlahnya. Yang keempat, fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum. Jika instruksi jurnal umum tidak diikuti, akan terjadi kesalahan pengisian akun. Yang kelima, fungsi informatif. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan nilai uang pada suatu transaksi.
tahun 2020 seperti itu ya. Kemudian rumput tabahnya. Nah, inilah bentuk tabel jurnal umum. Dia terdiri dari tanggal, nomor bukti, nama akun atau keterangan, red, debit, dan kredit. Nah, teman-teman pasti bertanya, lah, kenapa ada angka-angka sih? Ya, ini saya mau menjelaskannya, tanggal. Nah, di dalam jurnal umum ini berisi tanggal, bulan, dan tahun kejadian transaksi. Untuk bulan dan tahun cukup ditulis satu kali saja setiap halaman judul, kecuali jika ada pergantian bulan ataupun tahun. Ya, nih dua nomor bukti. Kemudian diisi nomor bukti dokumennya, dokumen transaksi. Nanti lanjutkan contohnya ya. Nomor 3 ini yaitu diisi oleh akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi, yang akan dituliskan nantinya keterangannya itu di debit ataupun di kredit. Nah, yang nomor 4 itu diisi kode akun yang angkanya telah dipindahkan atau yang tertera di buku besar. Nah, yang kelima itu diisi nilai nominal akun yang dikreditkan. Sedangkan yang nomor 6 itu diisi dengan nilai nominal akun yang kredit, bukan dikreditkan. Kalau debit dia dikreditkan, kalau kredit dia kredit. Nah, yang ketujuh ini keterangan singkat tentang transaksi ataupun opsional. Nah, ketika pencatatan sudah selesai, lalu proses pencatatan selanjutnya yaitu pemindahan masing-masing akun ke dalam buku besar. Akan mempresentasikan contoh dari jurnal umum. PT Agindikbud melakukan transaksi di bulan Desember 2020, antara lain tanggal 1, pembelian peralatan kantor sebesar Rp3.500.000. Tanggal 3, pembayaran sewa gedung tunai sebesar Rp250.000. Maka tabel bentuk jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel dari jurnal umum. Ini adalah kepala jurnal. PT Agindikbud melakukan transaksi pada tanggal 1, maka di sini dibuat tanggal 1. Nama akunnya, PT Agindikbud melakukan pembelian peralatan kantor. Pembelian peralatan kantor, maka di sini ditulis peralatan kantor. Di bawahnya itu kas. Kenapa kas? Karena peralatan kantor itu masuk di debit sebesar Rp3.500.000. Dan kas keluar Rp3.500.000. Yang kedua, PT Agindikbud melakukan pembayaran sewa gedung tunai sebesar Rp250.000. Maka pada tanggal dibuat tanggal 3. Dan nama akunnya itu pembayaran sewa gedung dibayar di muka. Kenapa dibayar di muka? Karena dia membayarnya tunai. Keterangan di sini sewa gedung dibayar di muka. Bayaran sewa gedung dimasukkan ke tabel debit sebesar Rp250.000. Keterangan di bawahnya adalah kas. Karena yang keluar itu kas. Dan kas dimasukkan ke tabel kredit sebesar Rp250.000. Catatan penting dalam pembuatan jurnal umum adalah nilai atau jumlah di debit dan kredit itu berjumlah sama. Sekian video penjelasan dari kami mengenai jurnal umum dari kelas 12. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mudah dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.